Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Astri Wulandari dengan NIM 7202220002 dari kelas akuntansi A Stanbu 2020. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari akuntansi, yang mana tugas ini merupakan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi keuangan daerah yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Nasirwan SE MSI AKCA. Baiklah, langsung saja kita akan membahas apa saja sih topik pembahasannya. Nah, topik pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian akuntansi dan akuntansi keuangan daerah. Yang kedua yaitu ada kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam akuntansi. Yang ketiga, lingkungan akuntansi keuangan daerah. Dan yang keempat yaitu menggabungkan teori dan kasus kepemilikan, kasus korupsi dan solusi pada PT Telkom dan PT Indosat. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian akuntansi dan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi yang berarti sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, di sini terdapat berbagai definisi akuntansi, diantaranya itu yang pertama, definisi menurut Accounting Principles Board atau bisa disingkat dengan APB. Pengertian akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Nah, fungsinya ini menyajikan informasi kuantitatif tentang lembaga ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang tujuannya bertujuan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomis. Nah, yang kedua yaitu ada American Accounting Association. Yaitu akuntansi adalah proses mengenali dan mengukur serta mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi akuntansi. Nah, menurut Abdul Halim tahun 2012, akuntansi keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah. Nah, yang kemudian yaitu kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam akuntansi. Nah, akuntansi keuangan adalah akuntansi yang ditujukan untuk menyediakan informasi bagi pihak luar, entitas pembuat laporan keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen adalah akuntansi yang ditujukan untuk menyediakan informasi bagi pihak dalam. Nah, dalam entitas pembuat laporan keuangan. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan. Nah, di dalam kedudukan akuntansi juga terdapat yaitu akuntansi terdiri dari 3 bidang utama, yakni yang pertama ada akuntansi komersial atau perusahaan. Yang kedua ada akuntansi pemerintah, dan yang ketiga ada akuntansi sosial. Yang dimaksud dengan akuntansi komersial yaitu akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi keuangan pada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintah, data digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Nah, sedangkan akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam
artian makro yang melayani perekonomian nasional. Kemudian akuntansi pemerintah mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada pertanggungjawaban. Tujuan pertanggungjawaban ini memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, yang berkaitan dengan operasi-operasi unit pemerintahan. Kemudian yang kedua ada manajerial. Tujuan dari manajerial ini, akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu ada pengawasan. Tujuan pengawasan ini memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional secara lebih efektif dan efisien. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Kemudian untuk mengklasifikasikan akuntansi keuangan daerah dalam penggolongannya tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah, sehingga konsekuensinya akuntansi keuangan daerah termasuk dalam akuntansi manajemen. Yang kedua, secara terminologi, akuntansi keuangan daerah termasuk dalam akuntansi keuangan. Dan yang ketiga, secara yuridis, akuntansi keuangan daerah berfungsi untuk menghasilkan laporan keuangan bagi pihak luar pemerintah daerah, sehingga akuntansi keuangan daerah cenderung masuk dalam akuntansi keuangan. Dan yang keempat, yaitu akuntansi keuangan daerah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah daerah, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan. Kemudian ada yang ketiga yaitu tentang lingkungan akuntansi keuangan daerah. Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal tersebut. Nah, di mana pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah yaitu yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah. Yang kedua ada Badan Pengawas Keuangan. Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang ketiga ada investor, kreditur, dan donatur. Pihak eksternal yang termasuk dalam kategori investor, kreditur, dan donatur meliputi badan atau organisasi seperti seperti lembaga keuangan maupun yang lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah. Yang keempat yaitu ada analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah. Pihak eksternal termasuk dalam kategori analisis ekonomi, dan pemerhati Pemda merupakan pihak-pihak seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, konsultan, dan lain-lain yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kelima yaitu ada rakyat. Nah, rakyat di sini adalah
kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah, khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah. Yang keenam yaitu ada pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kepentingan yang sangat kuat dengan Pemda karena tentunya memerlukan laporan keuangan Pemda untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah. Yang ketujuh yaitu ada pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten, dan kota. Pemda suatu daerah dengan daerah lainnya saling berhubungan dan memiliki kepentingan dalam hal ekonomi, misalnya dalam hal melakukan pinjaman. Nah, kemudian yaitu kita masuk pada materi menggabungkan teori dan kasus. Dan di sini pada kasus PT Telkom dan Indosat. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kepemilikan PT Telkom dan Indosat. Yang pertama yaitu pada PT Telkom. Nah, adapun pemegang saham pada PT Telkom ini mayoritas dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%. Nah, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh pabrik. Kemudian pada PT Indosat, adapun pemegang saham Indosat yaitu 5% atau lebih. Nah, pada 4 Januari 2022 terdiri atas Ooredoo Asia PTE LDT sebesar 43,8%, PPA Investasi Efek atau AFS sebesar 9,63%, dan PT 3 Telekomunikasi Indonesia SAS1 sebesar 10,77%, dan Hutchison Asia Telecommunication Ltd sebesar 21,65%. Kemudian yaitu ada kasus-kasus pada PT Telkom dan PT Indosat. Nah, yang pertama itu kasus korupsi pada PT Telkom, yaitu kasus korupsi pembelian tower dari PT Tiphon Mobil Indonesia Tbk pada tahun 2019. Nah, kasus yang kedua yaitu kasus korupsi dalam proyek pekerjaan apartemen, perumahan, hotel, dan penyedia batu split yang dilaksanakan oleh PT Graha Telkom Sigma, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Nah, untuk kasus pada PT Indosat, kasus korupsi yang pertama yaitu kasus korupsi Indosat Mega Media, yang mana memiliki korupsi itu sebanyak 54 miliar dikembalikan ke negara. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kembali menyelamatkan kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Indosat Mega Media atau IM2 sebesar 54 miliar lebih. Untuk kasus yang kedua yaitu kasus korupsi frekuensi 3G. Kasus ini bermula saat pemerintah melelang frekuensi 3G di tahun 2007. Nah, kemudian yaitu solusi yang dapat kita berikan untuk PT Telkom dan PT Indosat mengenai kasus-kasus tersebut adalah melakukan pelaksanaan otonomi daerah dalam dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi atau otonomi daerah adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas otonomi. Nah, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaku pelaksanaan otonomi daerah, membuat sebuah peraturan tegas kepada orang-orang yang melakukan tindak korupsi dan menindak tegas kepada pelaku korupsi. Baiklah, sekian hasil presentasi ataupun
hasil ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.